Membentuk. Kisah Nabi Idris alaihissalam dan mukjizatnya. Ketika Nabi Syeds telah beranjak tua, Allah menganugerahi beliau seorang anak dari cicit yang luar biasa cerdas dan gemar menuntut ilmu bernama Khanukh. Nabi Syeds sangat mencintai Khanukh. Masa tuanya dihabiskan dengan mengajarkan sahifah kepada Khanukh. Silsilah Khanukh secara lengkap adalah Khanukh bin Yarid bin Mahlail bin Ina bin Anushi bin Syeds bin Adam alaihissalam. Menurut kitab tafsir, Nabi Idris hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Khanukh sangat gemar menuntut ilmu. Rasa ingin tahunya akan segala sesuatu sangat besar. Khanukh juga anak yang penurut dan taat kepada Allah. Guru utamanya adalah Nabi Syeds alaihissalam. Karena kelebihannya ini, maka Khanukh diberi gelar Nabi Syeds dengan nama Idris. Engkau luar biasa, nak. Allah menganugerahimu semangat belajar yang tinggi. Kau layak dipanggil Idris, ujar Nabi Syeds sambil tersenyum. Suatu ketika Idris bertanya kepada Nabi Syeds tentang Bani Qabil yang merupakan anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Syeds bertanya, "Mengapa engkau tertarik dengan anak keturunan Qabil, nak?" "Mereka golongan yang sangat ingkar, kakek. Mereka terkenal suka menyembah api dan sangat sering berbuat kejahatan. Aku ingin berdakwah kepada mereka," kata Idris dengan bersemangat. Nabi Syeds tersenyum. Kemudian beliau mulai menceritakan hal ehwal kisah Qabil dan Habil, kedua kakaknya yang merupakan sepasang anak kembar dari ayah Nabi Syeds, Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana terjadinya perbuatan mungkar dan ingkar dari Qabil kepada Allah dengan membunuh Habil. Nabi Syeds juga menceritakan bagaimana beliau berusaha mendakwahi Qabil dan keturunannya dan mengajak kembali kepada Allah. Akan tetapi karena Qabil menolaknya, maka Nabi Syeds pun terpaksa memeranginya. Mendengar itu, Idris berjanji akan berjuang kembali menegakkan agama Allah di kalangan Bani Qabil. Kisah Nabi Idris alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran pada surah Maryam ayat 56 dan 57 yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan Nabi Allah yang memiliki mukjizat yang diberi karunia keilmuan yang sangat luar biasa. Berikut ini adalah beberapa bidang keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam sebagai mukjizatnya. Mukjizat yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam mampu menulis dan membaca. Jika melihat riwayat sejarah manusia, maka Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang nabi yang pertama kali bisa dan pintar menulis serta membaca. Di saat belum ada manusia yang mampu membaca menulis, Nabi Idris alaihissalam telah diberikan mukjizat tersebut. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Idris alaihissalam 30 syahifah, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Umat Nabi Idris alaihissalam pada saat itu adalah umat manusia yang merupakan keturunan Qabil putra Nabi alaihissalam yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat pengikut atau keturunan Qabil ini adalah umat yang sering melakukan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keingkaran besar yang dilakukan mereka karena terbujuk dengan rayuan iblis adalah melakukan penyembahan terhadap api dan jasad Qabil yang dikuburkan di antara dua buah batu. Mukjizat berikutnya adalah Nabi Idris alaihissalam mampu menunggang kuda. Nabi Idris alaihissalam selain memiliki kemampuan menulis dan membaca, juga dikenal sebagai orang pertama yang mampu menunggang kuda. Zaman itu masih sangat sedikit manusia yang mampu menunggang kuda dengan baik. Nabi Idris alaihissalam telah mampu dan memiliki kemampuan menunggang kuda yang sangat hebat untuk digunakan sebagai alat bantu transportasi. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu perbintangan dan membuat pakaian. Mukjizat lainnya dari Nabi Idris alaihissalam adalah pengetahuannya tentang ilmu perbintangan serta pandai menggunting dan menjahit pakaian yang terbuat dari kulit binatang.
Dalam kehidupan sehari-harinya Nabi Idris alaihissalam giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Waktu luangnya seringkali diisi dengan kegiatan menjahit pakaian untuk kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Beliau juga senantiasa tidak pernah lepas dari ibadah puasa. Mukjizat selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam pintar memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam mendapat gelar As'ad al-Usud yang artinya singa di atas segala singa. Melalui bekal ilmu pengetahuan yang lengkap, kekuatan serta kehebatan yang mumpuni, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang gagah dan berani tak takut mati. Ia tak pernah gentar kepada siapapun dan tidak pernah putus asa dalam menjalani tugasnya seorang nabi. Beliau juga pandai memerangi orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, terutama ketika sedang menyadarkan keturunan saudaranya yang durhaka, Qabil yang penuh dengan kemungkaran dan kesesatan. Kepada kaumnya, Nabi Idris alaihissalam diperintahkan menghilangkan dan memberangus kebiasaan perbuatan nista dan zalim kepada sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Senantiasa berpegang pada tali agama Allah, beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan keberuntungan. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Dengan berbagai mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Idris alaihissalam di atas, tak sedikit pun membuat ia menjadi sombong. Bahkan Nabi Idris alaihissalam dikenal bersifat pemaaf. Kisah Nabi Idris alaihissalam menikam mata iblis. Sepanjang hidupnya, Nabi Idris alaihissalam terkenal sangat takwa dan soleh. Hal ini tentu saja membuat setan dan iblis menjadi iri hati. Dikisahkan, pada suatu hari, Nabi Idris alaihissalam sedang menjahit baju sambil duduk. Sekonyong-konyong tanpa jelas arah datangnya, muncul seorang pria di depan pintu rumahnya dengan memegang telur di genggaman tangannya. Pria itu adalah iblis yang sedang menyamar untuk menggoda Nabi Idris alaihissalam. Pria itu pun berkata, "Ya Nabiullah, sanggupkah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Nabi Idris alaihissalam dengan kepandaiannya sekilas sudah dapat mengetahui bahwa lelaki yang datang itu dan sedang berada di hadapannya adalah iblis laknatullah yang sedang menyamar. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Kemarilah, dekatlah denganku dan tanyalah yang engkau inginkan." Iblis menduga bahwa ia telah mampu menyamar dengan baik dan menipu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian iblis pun mendekati Nabi Idris alaihissalam dengan perasaan senang karena menyangka penyamarannya tidak diketahui oleh Nabi Idris alaihissalam. Iblis berkata, "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" tanya iblis. Nabi Idris alaihissalam pun menjawab dengan penuh keyakinan, "Jangankan memasukkan dunia ke dalam telur sebesar ini, memasukkannya ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku berkuasa melakukannya," jawab Nabi Idris alaihissalam. Dengan secepat kilat, Nabi Idris alaihissalam langsung menusukkan jarumnya ke mata iblis tersebut dan mengenai matanya. Iblis pun seketika menjerit kesakitan dan sangat terkejut. Tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam ternyata mengetahui penyamaran dan tipu dayanya. Mata iblis pun menjadi buta dan seketika langsung lari tunggang langgang hingga menghilang dari pandangan Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris alaihissalam yang diangkat ke surga. Setiap hari, malaikat Israel dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu kali setelah beberapa kali sebelumnya mengeluarkan permintaan yang sama, kali ini Nabi Idris pun kembali mengajukan permintaannya. "Dapatkah engkau mengantarkan saya melihat surga dan neraka?" "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh," kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. "Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya," kata Israel. "Jujur saja, saya sangat takut sekali akan azab Allah itu. Mudah-mudahan setelah melihatnya, iman saya menjadi lebih tebal," jelas Nabi Idris alaihissalam. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tak mampu melihat begitu banyak siksaan yang menimpa manusia dan sangatlah mengerikan. Kobaran api neraka yang sangat dahsyat
Bunyi gemuruhnya yang sangat menakutkan. Tiada satupun pemandangannya lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian Israel membawa Nabi Idris ke surga. "Assalamualaikum," kata Israel kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan. Malaikat Ridwan yang tampan itu tampak selalu berseri-seri dengan dihiasi senyum yang sangat ramah. Setiap yang melihatnya pasti akan senang. Sikapnya amat sopan dan disertai sikap yang penuh dengan kelembutan. Ia mengajak para penghuni surga untuk masuk ke tempat yang sangat mulia tersebut. Nabi Idris seketika nyaris pingsan karena melihat keindahan yang sangat mempesona dari isi surga. Segala yang terlihat di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Beliau tak mampu lagi berkata-kata melihat keindahan pemandangan yang terpampang dengan sangat mempesona itu di hadapannya. "Subhanallah, subhanallah, subhanallah," ucap Nabi Idris berulang-ulang. Sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca terlihat sangat menentamkan. Pinggiran sungai dihiasi oleh pepohonan yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Terlihat pula istana-istana pualam untuk para penghuni surga. Buah-buahan yang ada pada pepohonan itu di setiap penjuru terlihat sangat segar dan ranum serta harum. Saat berkeliling di surga itu, Nabi Idris ditemani oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari surga yang sangat rupawan, cantik jelita, dan anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bersikap dan berperilaku yang sangat sopan dan ramah ketika berbicara. Seketika itu Nabi Idris pun merasakan kesegaran air sungai surga dan bertanya kepada malaikat Israel, "Bolehkah saya minum air sungai itu? Airnya terlihat sangat sejuk dan menyegarkan." "Silahkan minum, air ini adalah minuman untuk para penghuni surga," jawab malaikat Israel. Pelayan surga pun datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya bagi Nabi Idris alaihissalam untuk kembali lagi ke bumi. Akan tetapi Nabi Idris alaihissalam menolak untuk kembali ke bumi. Ia sudah sangat terpikat dengan keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak ingin keluar dari surga ini. Saya ingin terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat nanti," kata Nabi Idris. "Tuhan dapat tinggal di sini setelah hari kiamat nanti. Apabila semua amal ibadah telah dihisap oleh Allah, barulah Tuhan dapat menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya," kata Israel. "Tapi bukankah Allah itu Maha Pengasih, terutama kepada nabi-nabinya?" Jawab Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat Israel. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam dengan memberi karunia sebuah tempat yang mulia di langit. Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam dan mukjizat Nabi Idris yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai keutamaan karena kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kisah para nabi yang wajib kita ketahui. Jangan lupa ceritakan kembali kisah ini kepada putra-putri Anda agar mereka pun mulai mengenal para nabi yang merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patut kita teladani dan ambil hikmah kehidupan mereka.